Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala ni'matillah, ala barakatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita ketemu lagi di malam yang berkah ya. Kenapa berkah? Karena setiap hal, setiap waktu yang diisi dengan ilmu pasti mengandung keberkahan. Nah, malam ini kita akan membahas satu cabang ilmu lagi dari pemanfaatan digital untuk usaha kita semua, entah itu usaha barang atau usaha jasa. Ya, jadi usaha kan ada dua ya, ada barang, ada jasa gitu kan. Jadi teman-teman akan bisa memanfaatkan hal tersebut, materi hari ini, malam ini untuk kepentingan pengembangan usaha teman-teman secara digital. Artinya kalau logikanya kalau tangan itu nyampainya cuma 1 meter, langkah itu mencapai beberapa kilometer gitu kan, kita nggak bisa melangkah jauh lagi kecuali pakai kendaraan, itu makin jauh lagi tuh langkah kita. Nah, sama dengan penjualan, kalau kita menjual langsung dengan mulut kita, dengan penawaran kita itu terbatas, tapi kita sudah mulai menjual dengan WA, itu oke, makin oke Pak, dengan ini nasi nggak dibawa. nah, berikutnya, kalau kita menjual dengan cara digital, yang malam ini kita akan pelajari, itu jauh lebih oke, jauh lebih luas dan lebih cepat jangkauannya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, malam ini saya perkenalkan salah satu teman saya, guru saya juga, yang mengenalkan lebih dalam ke saya tentang Meta Ads atau iklan berbayar melalui grup Meta. Ya, grup Meta itu baik itu Facebook dan IG. Nah, kenapa saya berani dan merasa perlu untuk merekomendasikan teman-teman, merekomendasikan teman saya ini, guru saya ini ke teman-teman semua, adalah apa yang saya alami kurang lebih bulan November ya, Oktober November 2024. Jadi saya itu masih takut-takut tuh ceritanya itu untuk beriklan saat itu. Karena kan uang pas-pasan ya. Nah, ketemu dengan beliau di salah satu komunitas kami, beliau ngajarin salahnya di mana sih selama ini saya gitu kan. Salahnya di mana, kok bisa begini? Akhirnya saya ubah sesuai dengan yang dianjurkan. Saat itu kebetulan saya lagi mulai dagang apartemen tuh. Ya, saya lagi mulai dagang apartemen. Biasanya saya dagangnya properti kapling. Nah, properti kapling, umroh, dan lain-lainnya. Nah, saya mencoba untuk jual apartemen. Nah, dan ternyata kurang lebih 2 minggu setelah saya mengikuti saran beliau ini, nah, saya closing pertama tuh apartemen. Nilainya 1,3 M. 1,3 M. Nah, untuk fee-nya lumayan lah untuk angka segitu ya. Kalau saya kasih tahu nanti minta uang denger lagi. Ya, intinya uh, guru saya ini sudah terbukti membuat saya menghasilkan penjualan. Jadi ilmunya bukan kaleng-kaleng, gitu ya. Jadi nggak perlu berlama lagi, saya perkenalkan dan saya serahkan sepenuhnya malam ini pembelajarannya kepada Bang Lehan. Silakan Bang Lehan. Oke, terima kasih Pak Aprianto. BTW ini bisa share screen atau saya Bisa, jadiin co-host? bisa ntar loh. Saya jadiin co-host aja. Ya, oke, sip. Oke, siap. Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bang. Sehat. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu karena sudah mengikuti Zoom kita malam hari ini ya. Temanya hari ini adalah tentang mindset fundamental dalam beriklan Meta. Tadi mungkin saya sedikit tambahin ya, Pak Prianto. Meta itu bukan cuma Instagram, bukan cuma Facebook, tapi ada WhatsApp juga. Jadi ada tiga ini adalah menjadi satu family-nya di Meta. Ya, yang menjadi satu kesatuan yang bisa menjadi senjata perang buat teman-teman buat jualan. Ya, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang pada jualan, udah pada pernah mencoba jualan online, udah mencoba jualan online, tapi masih cara yang konvensional.
Yaitu caranya masuk ke grup, nawarin atau misalkan langsung jualan, update status, ya kan? Nah, terus apa lagi? Mungkin update di IG atau update di Facebook, tapi masih sepi, nggak ada yang nanya-nanya. Siapa yang merasa begitu? Siapa yang tahu dong? Apakah semua pada merasa seperti itu? Saya Bang, saya. Ya, masih sepi. Sepi ya. Nah, memang ya. Shopee juga sepi. Gak ada. Betul. Kalau boleh tahu sebenarnya ini usahanya apa aja sih? Saya pengen lihat dong, pengen tahu aja nih. Siapa tahu dengan saya tahu produknya atau jasanya teman-teman, jadi saya bisa membedah juga beberapa strategi iklannya gitu. Saya mah Makanan umroh. dan pakaian. Kenapa, Bu? Saya umroh. Oh, umroh. Makanan dan pakaian. Oke, yang lain? Saya parfum. Oke. Saya Umroh ikan juga. Yang lain siapa? Saya belum Umroh usaha. juga. parfum. Pak Saya umroh Budi? juga, Pak. Oh, umroh juga. Oke, sip. Terus apa lagi? Yang lain, yang lain? Saya Pak, Saya parfum. Parfum, oke. Siapa lagi? Level Samira, oke, sip. Oke. Saya lembaga kursus. Wih, lembaga kursus, mantap. Oke. saya baru mau usaha Pak dari trainer panggilan. Wih. Apa kau punya keahlian apa, Bu Dewi? Keselamatan kesehatan kerja Pak, K3. K3 ya. Oh. Wah, enak banget ya. Banyak ya. Ternyata apa namanya? Banyak juga usahanya macam-macam ya. Oke. Apa yang kepikiran dari K3 buat jualan apa? Belum ada ya? Jual jual modul Pak, jual Jual modul modulnya ya. online. Jual e-book kalau saya bilang mungkin. Iya Pak, jual e-book, cuman nggak tahu cara jualnya. Yang penting sebenarnya gini ya, gunakan chat GPT saat ini ya. Oke, mungkin saya nggak pakai slide ya saat ini. Kenapa? Karena biar nanti teman-teman open minded juga soal chat GPT ya. Bentar, saya buka dulu. Oke. Ya, oke teman-teman, izin menjelaskan ya bahwa ketika kita sedang berjualan ya, ketika kita sedang berjualan, ya betul. Kadang keresahannya itu adalah apa? Adalah kita nggak ada yang ngontek, nggak ada yang menghubungi, dan akhirnya apa? Betul, kita udah mulai lama-lama semangatnya turun dan pasti menyerah, ya, pasti menyerah. Kalau udah menurun, udah pasti biasanya menyerah. Atau menurun, makin drop, nah udah itu dulu fasenya baru nyerah. Akhirnya mengklaim bahwa kayaknya online gak menghasilkan. Padahal apa? Padahal banyak yang berhasil dari online. Padahal banyak yang juga yang mereka ngotot di dunia online, ya. Padahal mereka juga yang tadinya awalnya bilang dia gaptek gak ngerti apa-apa. Kunci di sini adalah kemauannya buat belajar. Kesuksesannya di sini adalah kesuksesan teman-teman mau upgrade diri atau tidak. Kenapa? Karena di dunia online ini sekarang serba dinamis. Ketika kita tidak bisa mengikuti, kita ketinggalan, kita tidak mau upgrade diri, ya maaf, kita akan mati. Maksudnya mati adalah kita tidak nggak bisa ngikutin. Dan solusinya apa? Ya alhamdulillah ada Odin ya yang selalu memfasilitasi teman-teman buat belajar ya. Teman-teman buat belajar dunia atau menambah ilmu di dunia digital marketing ini. Nah, itulah makanya teman-teman harusnya bersyukur dan alhamdulillah ya Odin ini ternyata mewadahi itu semua. Ya. Dan itulah makanya Pak Aprianto bertemu dengan saya ajarin ya. Dan alhamdulillah ternyata berhasil ya. Berhasil di mana tadi diceritanya ya yang jualan apartemen. Ngomong-ngomong siapa sih saya? Ya, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ini adalah nama saya Rehan, bisa dipanggil Bang Rehan atau biasa Rehan Baon ya, bahasa namanya. Nah, saya alhamdulillah udah 10 tahun di dunia digital marketing. Ya pahit manisnya semua udah saya lalui lah ya.
dari ngiklan, dari apapun itu ya, dari saya pertama kali ngiklan boncos, dan saya belajar iklan dulu awalnya tuh nggak ngerti apa-apa, bahkan akhirnya saya ternyata tahu pola-pola ini, saya upgrade terus, saya beli kelas dari yang kelas puluhan juta, jutaan, bahkan saya terus upgrade diri sampai hari ini. Kenapa? Yaitu karena terlalu dinamis dunia online ini. Sehingga kit- saya itu juga termasuk orang yang setiap hari pasti belajar. Karena ketika ada perubahan, ketika ada pergerakan algoritma, saya harus tahu. Karena apa? Karena member-member saya atau ya bisa dibilang orang yang belajar sama saya juga banyak. Sehingga ketika mereka nanya, saya bisa jawab. Kalau gurunya nggak ngerti apa-apa, gurunya nggak paham apa-apa dan nggak praktek juga, ya percuma juga kan. Artinya kan dipertanyakan ini masalahnya. Seperti itulah. Makanya sampai hari ini saya masih terus belajar untuk bisa terus berupdate di ilmunya di dunia di Meta ya terutama ya seperti itu. Oke. Nah, karena udah kenalan, udah tahu siapa saya dan alhamdulillah saya udah 10 tahun melanglang buana. Kalau ditanya pencapaian ya alhamdulillah udah banyak ya. Alhamdulillah jatuh bangun itu sudah biasa. Yang terpenting adalah teman-teman bisa bangunnya. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena rata-rata orang yang bangun suka lupa cara sorry. Rata-rata orang yang jatuh suka lupa cara bangunnya. Makanya harus punya komunitas yang membangun, harus punya komunitas yang bisa teman-teman atau wadah teman-teman buat bertanya. Nah, itulah makanya Odin hadir saat ini gitu ya. Oke, kembali ke mana? Ke apa sih Meta gitu. Saya yakin beberapa teman-teman yang pakai chat GPT, tunggu dulu. Siapa yang belum tahu chat GPT? Dari beberapa bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Ada nggak yang belum tahu chat GPT? Gimana? Udah tahu chat GPT semua? Udah. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sip. Karena yang belum tahu chat GPT, nanti saya ulang lagi dari awal lagi ya. Oke. Rata-rata orang yang nanya atau teman-teman yang biasanya seolah nanya di chat GPT pasti selalu bernanyanya soal yang sederhana dan basic. Padahal jika kita bertanya kepada chat GPT itu kalau bisa yang lengkap, detail, dan jangan pernah puas dengan satu pertanyaan aja. Coba ya. Teman-teman bisa simak gimana cara saya bertanya di chat GPT dan ini menjadi sebuah ilmu juga pastinya ya. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan meta? Coba jelaskan kepada saya pakai bahasa warung kopi ya. Salah. Ini enggak. Salah Anda. Tuh, salah Anda. Yang saya maksud adalah Meta Ads. Ya. Nah, masuk ke dunia digital sambil tetap ngopi. Apa itu? Iklan berbayar yang Anda pasang lewat platformnya Meta. Siapa platformnya Meta? Yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Jadi kalau pernah lihat iklan muncul di feed IG atau tengah-tengah video Facebook itu biasanya hasil dari Meta Ads. Ya. Dan ya teman-teman mungkin pernah lihat kayak di Instagram, di Facebook ada tulisannya bersponsor. Nah, itu adalah contoh dari iklan yang dimaksud dengan Meta Ads ya. Itu yang dimaksud. Ya. Gimana cara kerjanya ya kayak jualan di pinggir jalan gitu kurang lebih ya. Tapi ini jualannya lewat digital, lapaknya di Facebook dan Instagram. Anda bisa tentuin siapa. Coba saya pakai bahasanya. Jangan ini karena saya sering ngobrol sama dia pakai lo gue sih. Tolong next pakai bahasanya jangan lo gue ya. Tapi kamu, aku, saya. Ya. Gimana cara kerjanya? Jadi intinya kayak jualan di pinggir jalan.
Tapi lapaknya itu Facebook dan Instagram. Dan teman-teman bisa tentuin siapa target marketnya. Mau yang umur dari 25 sampai 35, mau yang umurnya dari 35 sampai 45, mau yang dari 45 sampai 65 itu bisa. Ya. Jadi kita bisa membuat spesifik marketnya ya, membuat siapa target market kita ya. Dan kita juga bisa nentuin tujuannya apa, mau naikin follower, mau jualan, mau nyebar video. Tapi kita nggak ngomongin tentang naikin follower ya, tapi kita ngomongin tentang jualan ya. Lalu kita akan bikin konten seperti gambar, video. Nah, tapi di sini kita bayarnya ke Meta. Jadi modelnya kayak bayar sewa tempat iklan. Setelah iklan muncul di beranda orang-orang yang targetin, bahkan kalau mereka belum follow akun ya, jadi tetap nongol tuh. Nah, keresahannya ketika misalkan bapak-bapak ibu-ibu udah pernah coba posting di akun Facebook atau akun Instagramnya, yaitu yang baca ya cuman followersnya aja. Tapi kalau di iklan Meta, itu semua bisa lihat dan nanti yang kerja adalah metanya yang menyebarkan brosurnya seperti itu ya. Nah, contoh warung kopi ini ya. Misalnya teman-teman buka warung kopi online jual kopi literan terus pengen orang-orang Jakarta Selatan yang doyan nongkrong tahu tentang produknya teman-teman. Jadi pasanglah Meta Ads dengan targeting seperti ini. Habis itu bayar ya. Bayarnya misalnya 50.000 per hari. Jadi di iklan Meta ini kita harus bayar ke metanya ya, bukan ke saya, bukan ke Pak Prianto, bukan, tapi bayar ke metanya yang akan bekerja. Kalau saya bagiannya adalah ngajarinya, gitu ya. Tapi kalau bayar iklannya, budgetnya itu kemana? Ke Meta. Nanti Meta yang akan bantu tampilkan iklan teman-teman ke orang yang cocok banget dengan profil itu. Jadi ibaratnya nggak perlu pasang lagi spanduk, ya kan, selebaran-selebaran di luaran kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan Meta untuk apa? Untuk menyebarkan brosur-brosur ini sehingga brosur-brosur kita atau produk-produk kita ini bisa menjangkau lebih luas lagi. Coba kalau masang spanduk berarti kan jualannya cuma di daerah itu doang. Tapi kan kita bisa dengan menggunakan Meta, misalnya orang Bekasi mau ngiklan di Palembang bisa nggak? Bisa. Nggak perlu bikin spanduk-spanduk. Cukup pakai pakai Meta aja. Gitu ya. Jadi Meta Ads itu cocok buat siapa ya? Jadi sebenarnya buat UMKM, influencer, brand gede, pokoknya siapa aja yang pengen dilihat oleh orang banyak secara digital. Atau pokoknya siapa aja yang pengen jualan di Facebook dan Instagram. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman ya, cara kerjanya Meta seperti itu. Contohnya seperti apa ya? Oke. Contoh iklan Facebook Ad. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya, contohnya. Nah, kecil lagi ya. Ya, jadi ada tulisan sponsor ya kayak gini tuh. Nah, ini namanya iklan Meta ya. Sering kan ngelihat di Facebook seperti itu atau di Instagram. Nah, itulah namanya iklan di Meta ya. Lalu bagaimana cara saya mempelajari ini dan mengaplikasikannya? Sebelum teman-teman belajar, teman-teman harus paham dulu fundamental dan mindsetnya ya untuk bisa beriklan. Nah, di sini saya tanya, tolong kasih tahu saya mindset dan fundamental dalam beriklan untuk saya yang masih gaptek banget ya dan baru mau mulai. Pakai bahasa yang mudah dipahami ya, biar saya cepat paham dan mengerti. Tuh, saya kalau bikin prompt detail gitu. Penting banget buat orang yang mau baru beriklan, apalagi yang masih ngerasa gaptek. Tenang, saya bantu pelan-pelan ya. Mindset dasar dalam beriklan khususnya digital online itu bukan langsung jual atau langsung banyak, tapi prosesnya. Teman-teman perlu belajar dulu, perlu paham dulu ya bahwa iklan itu adalah investasi, bukan pengeluaran. Jangan mikir, aduh sayang duitnya buat iklan, mikirnya harus begini, saya keluarin uang hari ini biar dapat hasil yang lebih besar. Sorry, mikirnya harus begini, saya keluarin uang hari ini biar dapat hasil yang lebih besar nanti. Teman-teman keluarin 50.000 buat iklan. Kalau iklannya bagus bisa dapat 2-3 pelanggan. Kalau sekali mereka belanja 100.000 berarti teman-teman untung 250.000
dikurang 50.000, masih cuan kan? Berarti artinya masih dapat 200.000 ya. Nah, makanya fundamental di awalnya adalah jangan berpikir bahwa duitnya sayang kalau ngeluarin budget buat iklan. Tapi ketika kita mau percepatan untuk mendatangkan customer kita adalah dengan apa? Dengan menggunakan iklan, dengan menggunakan iklan meta. Seperti itu. Kalau kita terlalu mengandalkan, terlalu takut dalam beriklan, ya seperti yang Pak Prianto udah pernah jalanin, akhirnya nggak berani, ya susah buat dapetin hasil yang maksimalnya, kayak gitu. Nah, tapi Bang Rehan, saya udah pernah nyoba ngeluarin iklan, budget iklan di Meta, tapi saya boncos, saya nggak dapet hasil gini-gini. Nah, itu the next ya, tahap selanjutnya. Bisa jadi itu ada kesalahan di mana di kontennya, ada kesalahan di misalkan cara penanganan membalas chatnya, ya kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu nih fundamental di awalnya, jangan mikir sayang duit dibuat iklan, tapi mikirlah saya keluarin uang hari ini biar dapat hasil yang lebih besar nanti ya. Nah, jangan fokus langsung ke jualan, fokus dulu buat ke dikenal ya. Nah, kenalin dulu siapa produknya apa ya. Intinya poinnya sebenarnya boleh aja sih ya kita mau langsung jualan, tapi tetap ya kita harus tahu goalsnya kita seperti apa dulu, ya kan? Jangan sampai kita bikin konten iklan itu sembarangan. Nah, ini yang sering kali terjadi kesalahan-kesalahan adalah main tabrak aja sehingga kita ngiklan apa namanya ya, cuman berpikir adalah klak klik doang. Nah, kalau klak klik doang mah sebenarnya anak saya juga bisa. Tapi kan ngiklan bukan soal seperti itu, ya. Ngiklan ini soal masalah fundamentalnya, mindsetnya dulu, harus paham dulu. Kenapa? Karena jujur ya, saya pernah menemukan member atau calon customer saya, ketika saya bilang, Mas, iklan kayak gini, berani keluar budget berapa? Karena di iklan itu, kita harus tahu bahwa kita ini lagi bakar duit. Kita ini lagi bakar api unggun dulu. Ketika misalnya baru ngiklan 300.000 udah kagetan, atau misalnya nggak usah 300.000 deh, 100.000 rugi gitu. Saya rugi, saya nggak bisa, saya udah boncos. Nah, itu udah salah tuh. Konsep dasarnya beriklan itu adalah kita harus apa namanya, memanaskan iklannya dulu. Kita harus membakar uang dulu. Biar apa? Biar iklan ini iklan ini mestinya learning dulu. Engine-nya bisa learning dulu, bisa mempelajari dulu apa yang mau kita. Sehingga ketika ketika mesin engine ini udah paham, hasilnya pun nanti akan jadi lebih bagus seperti itu, ya. Jadi kita nggak bisa main sembarangan klak klik doang, dan kita juga nggak bisa mengharapkan 100.000 itu bisa langsung dapat closing hari itu juga, langsung dapat ini terus gagal terus nggak trauma. Sering terjadi adalah ketika teman-teman baru ngiklannya kecil, trauma, nggak jadi ngelanjutinnya lagi. Padahal sebenarnya tahu nggak, boncos itu terjadi karena apa? Boncos itu terjadi karena iklan kita berhenti dan kita tidak mau mengevaluasi apa yang iklan apa yang akan dijalankan. Itu yang salah. Dan maka dari itu sebenarnya perlulah mentor buat bertanya-tanya. Itu ya. Oke, jadi penting banget harus tahu juga. Ketika kita udah paham mindsetnya, kita juga harus tahu juga siapa target yang mau dijualinnya. Apakah ibu-ibu umur 30 atau ibu-ibu umur 60? Saya dulu di saat 2016, saya jualan apa? Saya jualan kalau nggak salah nih ya, furniture. Kala itu saya jualan ini, ya, nicer alat pemotong, ya. Tahu ini modalnya berapa? Ini modalnya kalau nggak salah waktu itu cek tuh murah banget, 37.000. Wow. Dulu kalau nggak salah modalnya itu sekitar 60 ribuan gitu kalau nggak salah. 60 ribu apa 55.000 gitu. Tahu ini saya jual berapa? Saya jual 190. Untungnya berapa? Untungnya 130-an lah. Tapi saya berpikir, kenapa saya ngambilnya gede ya waktu itu ya? Kok waktu itu belum ada TikTok, jadi nggak bisa banding-bandingkan harga. Kala itu masih mudah saya jualan, ya kan? Sebulan ini saya bisa ngeluarin kurang lebih sekitar 150. Dan alhamdulillah ya
di kala umur 2000, di kala tahun 2016 nyari duit 15 juta sih insya Allah mudah waktu itu ya. Tapi Boleh sekarang tanya, Pak? boleh. Itu produknya sampean sudah siapin sendiri atau produk dari ini lain? Oh, saya ini beli dulu barangnya Beli 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 di toko dekat Bapak atau online Bapak belinya? online kalau itu. Tapi kan dulu 2016 ini kita bisa ngirim pakai resi kita sendiri. Jadi bisa dropship lah waktu itu. Paham ya? Hmm, Ya, tapi iya iya. kalau sekarang saya nggak nyaranin ya buat ngiklan kayak gini karena persaingan harga di TikTok itulah yang bikin kita harus mau nggak mau harus ngasah otak terus. Gimana caranya biar kita bisa menjadi pilihan, gimana caranya biar kita penawaran kita bagus gitu. Tapi based on experience-nya adalah seperti itu. Ini harga 70.000 saya jual 130.000. Tapi saya kemas lagi namanya bukan Nicer-Nicer tapi Meporo waktu itu. Ya. Gitu caranya ya waktu itu. Nah, gimana makanya saya bisa berhasil. Tapi pernah juga saya boncos. Apalagi sih yang udah pernah saya jual. Saya jual pernah sedekah sendal wudhu. Enggak, santai. Ya. Saya pernah Pakai jual laptop. sedekah sendal wudhu. Dan alhamdulillah ini juga lama. Saya tapi pernah juga boncos. Saya pernah Udah, boncos yang itu hampir udah lunas. buat. Boleh di-mute dulu ya. Udah lunas. Tapi saya juga pernah boncos ya. Saya pernah boncos di produk-produk ini kalau nggak salah dulu tuh. Armor apa namanya kolagen. Armora kolagen dan ternyata saya boncos di sini. Berapa boncosnya kalau nggak salah sekitar 25 jutaan lah. Tapi itu tidak menyurutkan saya untuk apa namanya belajar terus ya. Toh saya juga tahu oh ternyata salah saya, ternyata saya bermain dengan cara yang kurang baik, dengan cara yang seperti apa. Ya itulah yang membuat saya mempelajari itu ya. Mempelajari gimana caranya saya harus paham dulu mindset dan fundamentalnya. Lalu kita harus bikin iklan itu yang nyambung secara emosional. Oke, ngomongin soal emosional, marketnya Facebook itu lebih gampang, lebih mudah itu adalah dengan menggunakan strategi emosional, ya. Emosional yang bikin orang tuh ngerasa, oh iya ini gue banget, oh iya gue harus seperti ini, oh iya gue tahu ini adalah masalah gue banget nih gitu. Dan akhirnya ini menjadi orang jadi penasaran dan pengen ngeklik. Nah ini kunci dasarnya adalah bikinlah iklan yang nyambung secara emosional. Jangan sampai kita itu ngerasa apa ya, bikin kontennya tuh nggak relatable gitu. Nggak masuk ke ini ya, nggak masuk ke kehidupan yang zaman sekarang lah gitu. Oh, boleh tanya, Pak? Boleh. Ini kan tadi secara emosional ya. Kayak saya itu kan sudah punya lembaga kursus. Nah, sekarang kita memang banter banget online. Nah, terus yang ada di pikiran saya, waduh, yang lain-lain sudah online-nya udah luar biasa. Ini mereka dari jejak ini sudah luar biasa. Terus saya dulu pernah beli buku kan bahasa Inggris ya. Memang dikemas dalam ini saya pesan juga. Ketika saya nyampe cuman covernya saja terlihat menarik, tapi dalamnya saya sendiri sebenarnya bisa membuat itu. Nah, pertanyaannya di sini, saya apa yang harus saya lakukan untuk penjualan online saya kalau saya ini lembaga kursus gitu loh. Oke. Pertanyaannya bagus, tapi boleh saya jawabnya di akhir ya, biar materinya terselesaikan dulu, biar Oke, nanti semua bisa menangkap materinya, nanti boleh lempar pertanyaan ke saya. Oke? oke Siap, Pak? siap. Ya. Oke. Tapi saya udah tangkap ya. Oke. Nah, lalu setelah kita sudah membuat iklan yang, wah, ini saya banget, akhirnya kita harus pantau, evaluasi, dan belajar terus. Jadi itu yang penting. Jangan sampai kita cuman ngeklik-ngeklik doang, tapi kita nggak sadar apa yang harus kita lakukan. Ya, ternyata akhirnya membuat kita jadi boncos. Nah, terus habis boncos, akhirnya apa? Akhirnya trauma. Nah, itu yang bikin teman-teman yang rata-rata kalau ketika belajar iklan, udah stop. Karena apa? Karena trauma, boncos. Padahal
Iklan yang boncos tadi apa? Adalah iklan yang berhenti gitu. Dan fundamentalnya di sini teman-teman harus paham adalah paham tujuan iklannya, lalu kenal produknya. Ya, nih ya Pak Sutowo harus kenal dengan produknya juga. Sedalam apa Pak Sutowo bisa kenal produknya? Apakah itu kan produk saya? Iya, oke produk Bapak. Tapi Bapak sudah pernah menggali sedalam apa? Apakah Bapak sudah pernah melakukan deep down riset untuk produk Bapak? Ya, nanti ada penjelasannya ya. Pahami targetnya siapa, lalu kita harus bikin konten iklan yang menarik. Bikin konten iklan yang menarik untuk siapa? Sesuai versi kita atau sesuai versi siapa? Karena yang menilai konten kita itu bukan kita. Yang menilai konten iklan yang menarik itu bukan kita, tapi siapa audiens kita. Hasilnya apa? Lihatnya dampaknya dari mana? Ya kalau ada penjualan berarti bagus. Tapi kalau nggak ada dampak penjualan berarti apa? Kontennya lah yang salah. Kayak gitu. Diperbaiki lagi. Dan pakai data untuk ambil keputusan. Ya, selama saya ngajar dari dulu sampai sekarang, selalu saya bilang bahwa Meta ya, atau Facebook Ads itu adalah apa? Adalah sarana untuk teman-teman bisa cepat mengambil keputusan. Ketika iklan bagus, ketika iklan jelek, ketika iklan ini seperti apa, teman-teman harus bisa belajar mengambil keputusan di situ. Makanya di sini saya bilang mindset dan fundamentalnya harus paham dulu ya. Oke. Oke, saya udah paham akhirnya. Lantas, menurut Anda, seberapa pentingkah seberapa pentingkah produk, brand atau jasa atau lembaga atau apapun yang bisa dijual untuk eh, di untuk diiklankan lewat Meta? Tuh. Jawaban singkatnya sangat penting, bahkan bisa jadi penentu hidup matinya bisnismu di dunia online. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Mari kita bedah-bedah. Karena orang zaman sekarang scroll, bukan jalan ke jalan keliling pasar. Dulu kalau mau cari barang, orang datang ke toko. Sekarang scroll Instagram, lihat story, cek review, lalu stalking, lalu check out. Tiba-tiba barang udah nyampe rumah, kayak gitu. Zaman sekarang udah zaman serba online. Sementara kita masih menganggap bahwa kita ini nggak bisa kok lihat offline. Bisa. Saya jawab bisa di sini. Kenapa? Karena kita itu pentingnya menggunakan Meta adalah untuk mencari exposure-nya untuk kita datangkan ke offline. Nah, itu. Jadi dengan menggunakan Meta untuk mendatangkan ke toko atau menggunakan Meta untuk mendatangkan ke kantor dengan menggunakan Meta untuk mendatangkan ke tempat jualan kita. Jadi itu pentingnya ya. Sangat penting bahkan bisa menjadi penentu hidup matinya bisnismu di dunia online ya. Nah, jadi penting ya teman-teman ya. Intinya Meta ini cocok buat apa? Ya buat semuanya yang bisa dijualin. Dan teman-teman harus paham cara mainnya. Jangan sampai asal-asalan. Nah, bisa bantu bisnis kamu tumbuh lebih cepat dari sekedar nunggu pembeli datang sendiri. Kelamaan kan nungguin pembeli datang sendiri, akhirnya apa? Ya udah kita iklan aja buat biar cepat percepatannya. Jadi penting nggak? Penting banget. Kalau kamu ingin produk atau jasa kamu dikenal lebih banyak orang dan ingin bertarung di dunia digital, maka Meta Ads adalah salah satu senjata wajib. Ya, teman-teman. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan dan Pak Aprianto juga sampaikan bahwa teman-teman harus bisa belajar Meta Ads dan harus paham juga tentang Meta Ads itu begitu penting. Hmm. Oke, on case ya, sebelum saya lanjut ke materi saya selanjutnya, saya udah pernah ngiklanin, hmm, saya dulu kerja kontraktor. 2015 saya keluar resign dan saya dikenalkan oleh teman-teman saya untuk main di online dan saya beriklan akhirnya. Apakah saya punya produk? Dari dulu 2015 sampai sekarang 2025, saya nggak pernah punya produk. Saya cuma nyari di mana? Nyari di Shopee, di Tokopedia saat itu. Terus saya jualin lagi, saya remake ulang lagi.
Tapi kemungkinan tahun depan saya pengen punya brand sendiri sih. Ya, jadi buat yang nggak punya brand, nggak punya produk, nggak punya usaha, nggak masalah. Bisa kok ngiklanin produk orang gitu. Yang penting apa? Ada duitnya. Tuh. Terus apalagi sih pengalaman saya pernah ngiklan saat itu umroh tahun 2024 awal. Dan alhamdulillah ya waktu itu saya ngeluarin budget iklan 1.500.000, closing 15. Nah, buat yang umroh nih, berarti kalau saya ngeluarin duit 1.500.000 bisa closing 15 dong Mas Rehan? Nggak juga. Closing itu tergantung dari CS-nya, bukan dari budget iklannya. Ya, closing itu bukan tergantung dari budget iklannya, tapi dari CS-nya yang bisa menghandle agar terjadi closing. Terus kalau gitu buat apa dong misalnya saya iklannya buat datangin traffic ke WA-nya teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman yang iklan apa namanya, teman-teman udah bisa ngiklan, udah bisa datangin traffic, tapi belum bisa closingin, belajar untuk gimana cara nge-closinginnya. Nah, ini mungkin sedikit saya share hal sepele buat para pemain umroh yang saya dulu sempat apa namanya ditawar buat jadi konsultannya umroh juga, tapi pas saya tanya masalahnya apa, dia bilang katanya susah buat closinginnya. Sempat saya mau dibayar mahal, tapi ternyata karena masalahnya itu saya kasih share aja gratis gitu. Karena saya malu kalau cuman masalahnya kayak gitu doang saya dibayar mahal. Malu saya pas saya tanya CS-nya udah pernah umroh belum? Belum, Pak. Ayo udah masalahnya di situ. Masalah ketika orang umroh yang ditanyain itu adalah bukan eh, pakai pesawat apa dan hotelnya apa itu nomor sekian, tapi ditanya tentang pengalamannya. Bu, ini kalau nanti saya pakai travel yang ini apa jarak dari hotel ke ini gimana ya, Bu? Terus ntar kalau belanja bisa ke sini ke sini ke sini. Terus nanti kalau misalnya itu saya bisa nggak ditemenin raudohnya? Yang seperti itulah yang sering ditanyain, yang benar-benar based on experience. Apalagi kalau CS-nya udah pernah umroh bisa posting, sorry, bisa pakai foto profilnya yang lagi di Mekah atau di Madinah kayak gitu. Makin trust lah orang buat ikut ikut umrohnya kayak gitu. Ya, jadi teman-teman, Meta adalah sebuah sarana untuk mendatangkan traffic penjualannya. Tapi poinnya di sini tetap ya berjualan itu. Poinnya adalah ketika teman-teman bisa mengolah traffic yang datang ke WA untuk bisa menjadi closing ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, oke, saya open pertanyaan dulu aja ya. Tadi Pak Sutowo sempat nanya ya, apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan adalah mengenali programnya lebih detail, lebih dalam dan tahu spesifik marketnya siapa ya. Oke, kita buka di sini sedikit, nanti teman-teman juga bisa belajar ya tentang apakah kamu paham tentang deep down research ya. Hmm, udah di tab baru aja dia masih pakai gue dulu ya. Riset yang dilakukan secara mendalam, detail banget sampai ke hal-hal yang kecil yang kadang orang lain nggak kepikiran buatnya. Contoh, ngulik asal-usul tren TikTok, ngupas tuntas sebuah teks teori konspirasi, analisis perilaku netizen biasanya ya. Oke, oke Pak apa tadi? Pak siapa? Pak Sutowo ya. Pak Sutowo lembaganya jualan apa? Kelas apa? Oke, yang lain dulu deh. Umroh aja ya. Halo Pak, Oh ya, Bapak jualan. susah pencet eh, kursus bahasa Inggris untuk SD, SMP, dan SMA. Oke, bisa bantu saya untuk apa deep down research produk produk saya kursus les bahasa Inggris untuk anak SMP dan SD, SMP, dan SMA. anak SD, SMP dan SMA ya.
Target target dan goalnya ya. Target dan goalsnya apa Pak? Jangan coba lebih lebih dalam lagi. Kalau bilang orang cuman buat bisa bahasa Inggris doang itu terlalu umum. Apa ya? Nah, tuh coba. Saya misalkan ngulik lagi targetnya biar anak-anak bisa punya mimpi mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri. Tuh, coba bantu saya deep down riset lagi. Riset. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya aja. Ngulik target audiens, peta kompetitor, faktor pendorong dan penghambat impian dapat beasiswa, solusi produk yang bisa jadi game changer, rekomendasi positioning, konten, dan value. Gue perlu nih pertanyaan. Sebenarnya segmen pasar lebih fokus ke siapa? Anak-anaknya langsung, orang tua mereka. Jadi kita ketika mau bikin iklan itu, kita menunjukkannya ke anaknya atau ke orang tuanya. Kalau mikirnya ke anaknya salah, tapi lebih ke orang tuanya. Gimana caranya orang tuanya aware sehingga mau masukin anak-anaknya ke sini. Terus model kursusnya mau gimana? Offline, offline, hybrid, one on one kelas kecil ya. Nih, Bapak kulik bedah di sini, Pak. Nanti Bapak ketika udah mengenal produknya secara lebih dalam tahu mau ngapain gitu ya. Terus punya pembeda dengan apa pembedanya, Pak? Kalau misalnya kelas lembaga Bapak dengan yang lainnya. Bapak bisa tahu nggak? Pertama, kalau lembaga saya sudah izin, kemudian eh, apa? Tapi memang di daerah kecamatan saya baru lembaga saya yang ada izin satu-satunya ya, Hmm. satu-satunya lembaga yang terakreditasi di Kecamatan Tanjung Kecamatan Sari. mana, Pak? Tanjung Sari, Tanjung Sari mana sih, Pak? Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan ya. Ya berarti bisa mengulik emosi-emosi orang tuanya kalau gitu. Mereka apa sih? Kalau misalnya nggak tahu cara nguliknya, tanya aja ke teman-teman Bapak, 10 orang. Menurut misalkan menurut misal teman-teman Bapak gini, Pak, menurut Bapak anak Bapak penting nggak belajar bahasa Inggris? Nah, tanya tuh kulik. Nah, dengan kita mengulik itu kita jadi punya informasi lebih dalam, lebih detail dan masih bisa dimasukin di chat GPT. Sehingga kita bisa tahu, bisa mengenal lebih dalam apa sih yang dimau audiens kita gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya jualannya cuma lewat lewat iklan buat kursus offline sampai berapa banyak, ya kan? Apakah bisa diarahin ke online? Bisa mencakup lebih luas lagi. Kalau bisa bikin programnya gitu. Dibuka terus, Pak. Jangan terkungkung di satu ini ya, satu cara konvensional aja. Sayang kalau kayak gitu. Karena kan Nah, potensinya bisa lebih dalam. Contoh, dulu pernah tahun lalu kalau nggak salah ada kelas kelas bahasa Inggris otak kanan. Gimana caranya berpikir belajar bahasa Inggris dengan otak kanan. Nah, itu kan unik, beda. Nah, Bapak pikirin dah gimana caranya itu ya. Tapi tetap bukan saya yang nentuin, tapi Bapak. Karena yang lebih tahu produk adalah Bapak. Gitu. Oke, Pak, itu ya. iya Pak. Mm-mm. Jualan produk saya ada Pak, e-book safety. Ya, oke. Nih, coba nih. Kalau ini aja. Raihan, boleh Ya, bertanya? boleh. Mumpung lagi ini nih, lagi open pertanyaan aja. Atau nanti deh selain ini deh. Ini punya potensi, apalagi kalau lihat isu keselamatan kerja, tujuan produk versi santai tapi serius. Target audiensnya siapa, apa masalah mereka, kebutuhan pasar versus yang udah ada, standar internasional. Berangkat ke masalahnya.
ya target market e-book ini siapa, pekerja lapangan, supervisor, engineer. Nah, ntar digali itu ya gaya penulisannya, intinya gitu ya. Kita harus lebih ngegali lagi di mana di ChatGPT. Oke, monggo tadi yang mau tanya siapa? Henry dari Sumedang, Pak. Ya, Saya tidak, sekarang posisinya bukan di Sumedang, hanya kebetulan domisili Sumedang. Hanya saya seorang pekerja lapangan, baik bidang pipa atau konstruksi besi. Saat ini masih belum dapat apa yang harus saya jual. Karena seperti yang Bapak pernah bilang tadi, saya belum punya, dulu saya tidak pernah, sampai hari ini Pak Raihan bilang kan belum punya produk. Dan saya memulai menjual apa sebaiknya. oh, Mohon arahannya oke. gitu. Terima kasih. Oke, ya, Bapak punya apa kelebihan dan keunggulannya apa? Bapak punya apa apa yang Bapak bisa tonjolkan? Bapak punya ilmu apa? Saya orangnya udah bisa ngulik apapun. Kalau saya penasaran sampai saya benar-benar yakin baru saya bisa berhenti gitu. Kalau produk digital Bapak bisa jualan, nanti cari produk-produk digital atau bikin produk digital sendiri, e-book gitu. Misalkan e-book tentang Bapak tinggal di Sumedang ya. Apa yang lagi viral di Sumedang atau apa yang jadi ikonik di Sumedang kayak gitu. Itu bisa. Intinya gini, kalau misalnya bingung ya, kira-kira misalnya bingung nih, tolong kasih saya ide buat jualan online dengan karakter saya, eh, karakter saya dan keahlian saya apa aja. Misalnya saya bisa, saya jago SEO, saya jago Meta Ads, ya, saya bisa bikin ebook, Eh, Benar Pak ya. Rehan jangan diterus dulu karena semua yang ditulis Pak Rehan itu tidak ada yang Oke, sesuai dengan saya. biarin aja, biar biar untuk orang yang ini aja. Saya anggap ini deh, adik saya deh. Saya saya anggap adik saya lagi bikin ini gitu ya. Saya punya kenalan punya kenalan yang jualan umroh misalnya, ya kan. Saya lulusan kuliah teknologi informasi, ya kan. Saya apa? Saya Sumedang. Saya tinggal di Sumedang dan paham kultur di sana. Ya, apalagi saya bapak-bapak yang seneng ngulik sesuatu yang serius, misalnya, apalagi banyak. Nah, itu dibedah itu, dibedah aja. Nah, lu jasa digitalisasi dan promosi umroh lokal tuh khusus bantu temen ngerti teknologi itu bisa jadikan jasa bikin website, jual produk Islami dengan sentuhan IT, smart sajadah, tasbih digital modern, ebook Islami, kartu doa harian, ngaji digital bareng Bapak tuh, ya kan? Bikin kelas online Bapak Digital Sumedang. Banyak Pak usaha afiliasi, banyak. Intinya kita mau ngulik di ChatGPT aja. Tanya aja sama dia lebih dalam apa sih gitu loh. Tapi misalnya, Pak saya nggak punya ini, nggak tahu saya harus nulis apa di sini. Nah sebenarnya ada materi ketika kita mau riset ya, riset produk bisa menggunakan Big Spy. Nah ini nanti ada paling, tapi nggak di materi hari ini ya. Nah ini try for free, ada di Facebook.
Banyak Pak ide-ide, tinggal kitanya aja mau ngegarap apa enggak gitu. Tapi tentukan sesuaikan dengan yang emang Bapak sanggupin aja. Gitu. Misalnya saya nggak punya modal besar buat di produk, ya kan? Artinya kan berarti kita ini, oh nggak bisa ternyata ya. Saya belum bikin akunnya. Nanti aja deh. Kapan-kapan pas di Zoom kapan gitu. Ya. Misalnya saya nggak, kalau saya beli produk di Shopee atau Tokopedia, apakah bisa? Sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kan perlu modal yang besar. Ketika kalau misalnya ketemu modal yang besar, apa yang harus dilakukan? Cari produk atau usaha yang modalnya kecil. Misalnya kerjasama, umroh kah, cari duit dulu, ntar apa namanya bisa jualin yang lain. Contoh kayak Pak Prianto. Tuh. Pak Prianto punya produk nggak, Pak Pri? Ini lagi ini nih, lagi di ya Pak. Kayak misalnya Pak Pri, setahu saya dia belum punya produk ini ya, secara utuh gitu. Tapi apa yang dia jualin? Dia ikut umroh yang lainnya. Dia bisa jualin produk umroh dulu, dia ikut jualan apartemen, dia ikut jualan apa. Nah, itu aja yang diiklanin dulu gitu. Yang penting kita tahu buat ngiklaninnya seperti apa gitu. Buruk, ada Om Awaludin. Hmm. Siapa Frankie aman ya. Oke. Ya, Pak Hendrik, Pak Hendri ya. Banyak Pak peluang-peluangnya Bapak tinggal olah aja, tanya di ChatGPT apa yang apa yang bisa dijualin dengan karakter saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti akan dibedah gitu. Monggo ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke materi saya ya. Kebetulan saya ada slide lama naikin omset dengan eh, tapi ini tolong dicatat ya. Naikin omset dengan Facebook Ad ya. Kenapa? Karena kita udah tahu, kita udah paham tentang pentingnya kita berjualan di Meta Ads. Ternyata membantu kita untuk bisa menaikkan omset dengan Facebook Ad ya. Ya, tadi saya juga udah kenalan, ini mungkin saya kenalan lagi Fajar Rehan, pengalaman 10 tahun di digital marketing. Saya di digital marketing strategik dan konten dan saya spesialis ya. Nah, ini foto saya lagi di Bromo. Facebook Ad ya. Mungkin saya sedikit mengulang apa itu Facebook Ad. Facebook Ads itu adalah platform periklanan yang sangat bagus, lengkap, dan canggih dan luar biasa keren. Untuk dapat menggunakannya secara optimal, kita membutuhkan tak hanya pemahaman yang benar, tetapi juga strategi yang pintar. Jadi bukan cuma asal-asalan ya. Dan kenapa kita harus menggunakan Facebook Ads? Fakta pertama, Facebook punya lebih dari 2 miliar pengguna di seluruh dunia dan 130 juta dari Indonesia. Anda mungkin salah satunya. Jadi kita bisa nargetin ke semua, ke seluruh Indonesia atau ke seluruh dunia dengan menggunakan Facebook Ads. Dan fakta kedua, Facebook tak hanya tahu nama dan email kita, tapi ia mengumpulkan data tentang Anda lebih banyak dari yang dapat Anda bayangkan, ya. Nah, yang dapat malahan ia tahu hampir segalanya tentang Anda, mulai dari hobi, usia, jenis kelamin, status pernikahan, pekerjaan, pendidikan, artis pujaan, dari mana Anda minggu lalu, Anda makan apa, hingga apa pandangan politik Anda. Nah, jadi teman-teman ya, terus berarti Facebook ini dong, apa namanya? Facebook dapetin data saya dong, ngambil data saya. Enggak. Dia melihat perilakunya, melihat perilaku kita. Seperti itu. Nah, dia melihat perilaku kita dari apa yang kita like, apa yang kita sukai, apa yang kita share, apa yang kita save, kayak gitu ya. Makanya di Facebook lebih lebih lengkap sebenarnya. Dan Facebook tentu saja menggunakan seluruh data tersebut untuk mencetak pundi-pundi uang. Ia emang nggak menjual data Anda, tapi membiarkan para pengiklan mengakses Anda melalui newsfeed, messenger, dan channel-channel lain yang ada dalam platform besar, termasuk Instagram yang juga dimiliki oleh Facebook. Apakah semua bisa beriklan menggunakan Facebook Ad? Satu hal yang bikin senang dari Facebook Ad adalah ia bisa digunakan oleh siapa saja, mulai dari perusahaan beraset triliunan hingga yang kalah receh, juga Anda dan saya. Ya, kita bisa mulai menggunakan Facebook Ad dengan budget puluhan ribu rupiah aja, ditambah dikurangi sesuai kebutuhan yang muncul kemudian. Artinya, siapapun Anda jika bisnis Anda berhubungan dengan manusia di mana 99% seharusnya iya berkolerasi dengan brand dan penjualan,
dan punya jangkauan demografis yang terarah serta pemetaan psikografis yang terukur, maka Anda mungkin perlu menggunakan Facebook Ads. Intinya bisa lebih spesifik dan lebih lengkap, ya. Kenapa harus menggunakan Facebook Ads? Yang pertama yang pasti detail, lengkap, bisa budget kecil, cepat, dan mudah dipelajarin sebenarnya, ya. Dengan strategi yang paling mudah banget, ya. Dan menariknya adalah kita bisa pakai budget paling kecil itu 20.000 lah. Dengan 20.000 kita bisa ngiklan, ya. Tapi pahami mindset dan fundamentalnya beriklan dahulu. Kalau cuma mencet tombol push post atau sekadar pasang iklan lalu ongkang-ongkang kaki untuk menggunakan Facebook Ads, anak SD pasti bisa juga. Nah, kebetulan tadi di awal sudah saya ajarkan tentang bagaimana tentang mindset dan fundamentalnya. Jadi teman-teman udah paham nih ya mindset dan fundamentalnya. Oh iya, saya udah ngerti nih maksudnya ya. Facebook Ads itu berbayar, jadi harus siap mengeluarkan dana ya. Iklan datang ke user, bukan kita yang mendatangi iklan. Sistem Facebook Ads perlu terus belajar dan learning, jadi perlu diasah terus ya. Facebook Ads perlu monitoring, nggak bisa ditinggal gitu aja ya. Pastikan paham tujuan atau objektif di Facebook ya. Pastikan kontennya terarah dengan goal yang kita tuju. Yang pasti di sini adalah adanya resiko. Resiko apa? Waktu, uang, dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah paham, pasti goalsnya juga terarah ya. Lalu paham target pasar produk, paham produknya juga ya, jangan lupa. Dan nggak boleh baperan ya. Yang diperlukan, nah ini udah masuk ke teknis ya. Yang diperlukan dalam beriklan Facebook Ads yang pasti apa aja? Akun Facebook, akun Business Manager atau MetaSuite, landing page, website atau hosting, atau tidak perlu landing page juga sebenarnya bisa. Terus bikin ads image ya, atau bikin konten ya, konten gambar, konten video, dan misalnya pakai kartu jago juga, dan jenius ya kan, atau jenius ya. Lalu yang pasti yang paling penting adalah budget iklan dan fanpage ya. Jadi ini yang Anda perlukan untuk beriklan. Ini yang Anda perlukan untuk bisa lancar beriklan di Facebook Ads ya. Nah, ini udah teman-teman, ini adalah sebuah ilmu juga, tolong disimak ya. Ketika kita mau membuat sebuah iklan, ada namanya konsepnya adalah angle iklan ya. Angle iklan itu apa? Angle iklan sama dengan sudut pandang iklan. Secara pengertian sederhananya adalah kita mau mendeliver iklannya dari sudut pandang yang seperti apa. Dilihat dari segi manfaat, harapan customer, benefit yang didapatkan apa, ya kan? Jadi kayak tadi nih, misalnya kelas bahasa Inggris biar bisa masuk perguruan tinggi di luar negeri. Nah, itu kan angle-nya yang kayak gitu, ya kan? Terus angle-nya apa lagi? Biar kelas bahasa Inggris biar apa namanya? Biar biar bisa jadi tour guide, bisa kayak gitu. Kelas bahasa Inggris agar bisa jago menjadi tour guide ke Turki atau gimana gitu ya kan? Bisa. Nggak kita tahu aja produk kita seperti apa. Jadi angle iklan itu tetap ya menggunakan headline yang menarik. Hindari menulis iklan seperti ini. Ready stock nih, bahan bagus, jahitan rapi, harganya pasti murah. Atau umroh 10 hari plus ke Turki cuma 29 juta. Itu biasa aja. Itu namanya hard selling. Ya, kita jangan langsung jualan karena orang Indonesia sejatinya adalah tidak suka dijualin. Tapi kalau orang Indonesia ketika terasa mengalir dan mengalir, dia nanti akan tahu oh ternyata dia lagi jualan kayak gitu ya. Suara jadi kecil ya. Oke, saya cek sound suara tes tes 1 2 3 suara saya besar. Cek. Nggak ada perubahan kok, Oh, masih. berarti volume ininya ya, ibunya ya. Besar, besar. Oke, siap. Nah, nih boleh di screenshot ya, siapa tahu jadi bisa teman-teman pelajarin ya. Tolong dicatat contoh-contoh peluru headline. Ada target market headline, urgency headline, contradictive headline, headline lowongan, logic new headline, social proof headline, headline penasaran, headline pertanyaan, sales promo headline, experience headline, headline angka, benefit headline, persuasive headline ya. Contoh target market headline ya, ini contohnya khusus untuk kamu yang berkeringat berlebih. Kendalikan keringatmu sekarang juga dengan Maxim Perspirat. Ya. Khusus bagi Anda yang punya gula darah tinggi, normalkan kadar gula darah dalam 20 hari. Khusus bagi Anda yang sangat ingin sekali umroh tapi masih kendala uang, daftar di Rehanto Travel, bisa berangkat dulu, bayar belakangan. Nah, ini contohnya headline-nya ya. Kan ada lanjutannya lagi tuh. Ada urgency headline. Urgency itu adalah apa ya namanya ya? Kalau misalnya
harus hari ini gitu ya. Keresahan lah gitu. Apa itu pun bukan keresahan. Eh, Limiting ya, pokoknya ada limitnya gitu. Khusus bagi yang order hari ini dapatkan diskon 5.000 per kilo untuk setiap pembelian daging sapi. Khusus 50 orang tercepat dapatkan pembinaan dari mentor bisnis online. Hanya 50 orang tercepat daftar umroh dapatkan gratis speaker Quran dan potongan harga sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini urgensinya. Ada lagi kontradiktif ya. Jangan beli buku jago proyek ini jika Anda tidak mau jadi jagoan jalankan proyek-proyek miliaran. Nah, ini kontradiktif nih. Jangan konsumsi naturatensi jika tidak mau tekanan darah Anda normal terus. Jangan umroh dengan Rehan Travel jika Anda nggak mau ngedapetin harga termurah umroh bulan ini. Nah, ini bisa dipakai buat konten-konten nanti kita ya. Dicari 100 reseller yang ingin banjir order. Nah, ini udah headline lowongan nih. Dicari emak-emak yang ingin dapat penghasilan jutaan sambil tetap daftaran dan ngurusin rumah. Dicari yang siap berangkat umroh bulan ini dan dikasih potongan harga senilai 2 juta. Siapa yang mau? Nah, ini contoh headline lowongan. Dan ada lagi di sini headline Logic News headline ya. Tahukah Anda seseorang, nah ini bisa buat jadi konten juga ya. Tahukah Anda seseorang yang kelebihan berat badan memiliki resiko kolesterol 3 kali lebih besar? Mau tahu solusi mengatasinya? Cek halaman ini. 9 dari 10 bisnis mengalami stagnan di tahun kelima jika tanpa seorang mentor. Mau punya mentor bisnis? Nah, hampir seluruh anak menyesal tidak mengumrohkan orang tuanya segera mungkin sebelum umurnya makin berkurang. Mau info paket umroh terbaik untuk orang tuamu? Nah, ada lagi social proof ya. Kalau social proof tentang apa namanya udah pernah terbukti ya. Jangan sampai kita berbohong di sini ya. Lebih dari 2.000 orang telah berhasil menurunkan berat badan dengan mau slim. Hampir 5.000 orang berhasil mengatasi keringat berlebihan. Kamu juga bisa mengatasinya. Lebih dari 10.000 jamaah berangkat tepat waktu ke Tanah Suci dengan menggunakan Rehan Tour Travel. Lalu sales promo headline. Nah, ini langsung jualan nih sebenarnya ya. Beli satu Maxim Perspiran gratis ongkir plus bisa COD. Jadi ada sale, ada jualan, ada promonya. Bisa COD, order sekarang. Khusus hari ini dapatkan free serum madu untuk pembelian paket glowing siang malam. Khusus yang umroh bulan November dapatkan potongan ekstra 2 juta plus hadiah stiker Quran. Ada lagi experience headline, ini tentang pengalaman. Alhamdulillah batuk sesak napas reda setelah konsumsi Broncap. Ini dia peternak website yang sudah berhasil menjual 10 website hasil ternaknya. Alhamdulillah kemarin umroh dengan Rehan Tour Travel pelayanannya luar biasa. Servisnya bintang 5, nggak ada tuh cerita jamaahnya tinggalin. Mantap. Jadi ada lagi headline angka. Contohnya adalah 3 cara mudah menurunkan berat badan. Ini udah langsung ke angka ya. 5 teknik ini bisa membuat kulit wajah kencang seketika. 12 cara menabung untuk umroh, nomor 8 jarang orang tahu. Dan ada lagi benefit headline. Ya. Dapatkan tips meraih kulit kencang dengan mengikuti program kami. Dapatkan mentoring gratis jika Anda join sebagai reseller kami bulan ini. Dapatkan potongan harga 2 juta plus bonus pembuatan visa khusus yang daftar umroh bulan ini. Fair headline, ketakutan nih. Jangan sampai pasangan hidup kabur gara-gara bau badan. Pakai Maxim Perspiran sekarang juga. Diabetes dapat menyebabkan komplikasi bahkan kematian. Atasi sekarang juga dengan konsumsi rutin herbal beta care. Jangan sampai Anda terlena kesibukan dunia dan menyesal belum berangkat umroh. Segera daftar selagi masih sehat. Ya. Dan peluru headline juga bisa digunakan. Ya. Suaranya pelan Bang Rey. Gede kok suaranya dari tadi. Ya. Peluru headline juga bisa digunakan di konsep landing page. Terapin konsep AIDA untuk pembuatan landing page. Ya. Oke, sekian dulu materi FBS dasarnya ya, seperti itu. Dan dari semua materi yang tadi, dari fundamental, mindset, dan peluru-peluru headlines, insya Allah teman-teman bisa pakai ya, teman-teman bisa coba caranya gimana. Ya tinggal itu aja tadi ya. Siapa tahu tadi teman-teman udah screenshot, bisa teman-teman pelajarin nanti ya. Terus jangan lupa untuk deep down risetnya, itu yang paling penting. Karena kita harus harus mengenal produk kita yang kita jual itu apa. Ya, jangan sampai kita nggak tahu produk kita apa. Oke, papan pertanyaan, monggo silakan yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo yang mau bertanya.
Ada yang mau nanya? Pada diem deh. Ini diem berarti udah pada paham atau bagaimana nih? Insya Allah ya, Bang. Mudah-mudahan Ya, aku sambil rekam soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Ya, lemot nih handphonenya lemot, panas banget, baterainya mau habis. Jangan ditenang itu nggak perlu. gimana teman-teman? Dari semua materi yang sudah dibahas, apa ada pertanyaan? Ketinggalan Bang Rey, nyimak aja. Waduh, ya ya ya, siap. Ini Pak Waludin ya? Kalau sekarang iklan di Meta minimal budget per hari berapa? Pak? 20.000 Mas. 20.000 itu udah minimal. Ya tapi harapannya kalau 20.000, kalau konten kita bagus, itu bisa dapat ya kalau syukur-syukur bisa 10 ya. Kadang-kadang 5 lah yang nge-WA. Tapi kalau buat umroh konten bagus tuh yang kayak gimana? Sebenarnya kontennya yang memang benar-benar bikin orang ke-trigger buat mau ngeklik gitu aja. Nah, ini makanya saya tadi ngajarin teman-teman buat apa? Untuk belajar mengenal produknya lebih dalam, yaitu tentang deep down research. Makanya tadi di chat GPT, saya ajarin gimana caranya biar teman-teman bisa men-deep down research-kan produknya teman-teman. Gitu. Jangan habis, ibu lagi fokus ini buat Kenapa? Produk jual mahal bisa umroh maksudnya gitu. Ya, produk jual mahal bisa kayak umroh gitu maksudnya kan. Dan kebetulan umroh cara ngiklannya lebih mudah gitu. Bisa, properti bisa banget buat diiklanin, gampang. Yang penting apa? Yang penting niat buat kontennya. Kalau bisa pakai video. Videonya video tour room gitulah. Ada contoh kontennya kayak gimana Bang? Boleh. Contohnya ya. Oh, saya kebetulan ada sampel. Nah, ini dia di YouTube. Kalau menurut versi saya ini ya, Keren kan? Cuma bayar 1 juta sudah bisa punya rumah. Yuk, booking sekarang. dikit ya sekarang. Ini Pak, ini nih rumah yang lagi viral.
Hooknya menurut saya adalah di mana dibayar 1 juta dapat rumah ini. Artinya orang jadi penasaran, ah, cuma 1 juta bisa dapat rumah ini. Nah ini kan bikin orang mau ngeklik ya, bikin orang mau ngechat dengan rumah sebagus ini cuma bayar 1 juta. Penasaran kan orang. Ketika kita bisa melihat konten seperti ini, kita ya tahulah goalsnya kemana. Walaupun nanti ketika orang udah nanya WA ke WA kita kan itu udah bagian inilah strategi marketingnya lah gitu. Konten yang bagus pakai tulisan atau pakai video, Bang Rey? Ya dua-duanya nggak ada masalah. Bang, iklan dinonaktifkan sudah 4 tahun nggak bisa ya buat iklan di FB. Bikin bikin Facebook baru lagi aja. Berarti kita harus berani bikin video ya. Kalau bisa pakai video kalau properti. Karena apa? Lebih bagus ya. Lebih hasilnya lebih maksimal. Ayo, yang mau nanya? Nanya basic juga nggak apa-apa. Menurut saya. Jadi teman-teman ya yang mau belajar beriklan itu perlu mempersiapkan apa aja. Di sini udah saya spill. Ketika teman-teman mau beriklan, pasti perlu dipersiapkan. Nah, ini dia. Ya, yang penting-penting dulu aja deh. Akun Facebook, akun Business Manager, terus kartu jago, budgetnya, dan halaman Facebook. Bahwa landing page sama ads image, landing page gak usah dulu lah. Ads image juga nanti kan kita bisa bikin. Nah, yang terpenting adalah punya akun Facebooknya, punya akun Business Manajernya, punya kartu jago, yang pasti punya budget iklan ya, dan halaman Facebook. Kayak gitu. Akunnya pakai yang kayak gimana, Bang? Pakai punya pribadi boleh gitu. Pakai punya istri boleh, punya suami juga boleh, punya anak juga boleh. Yang penting jangan punya tetangga aja. Takutnya nggak dikasih izin. Cara settingnya, Bang, Meta Ads-nya kasih contoh sekali aja. Enggak, ini materi hari ini soalnya tentang mindset fundamentalnya dulu. Ya. Keuntungannya apa, Bang? Mohon maaf, pemula, Bang, soalnya. Keuntungan apa? Keuntungan kita pasang iklan. Nah, biar lebih menjawab, lebih mengena. Jangan saya yang ngejawab. Nah, teman-teman kita langsung nanya ini, ya. Mana ya? Apa itu meta? Sini. Ngomong-ngomong, saya mau tahu dong, apa sih keuntungan saya kalau bisa jago dan paham menggunakan Meta Ads. Saya mau penjelasan yang serius tapi mind blowing sampai saya nggak kepikiran. Kau punya kendali atas perhatian orang nih. Saat kamu bisa jago Meta Ads, kamu tiba punya remote control buat nyolek ribuan bahkan jutaan orang. Bayangin, kamu bukan lagi jadi tukang teriak di tengah pasar digital, tapi jadi sutradara yang bisa nentuin siapa yang lihat kamu. Tuh, kamu bisa ubah uang kecil jadi mesin duit yang jalan terus ya. Kamu bisa ubah 20.000 jadi 200.000. Kamu bisa, dan kalau ngerti secara scalingnya bisa ubah dari 2 juta jadi puluhan juta. Nah ini aja deh yang paling gampang. Ketika kita udah paham Meta Ads, kita bisa merubah jadi mesin duit yang jalan terus. Jadi Meta Ads itu ibarat mesin. Kalau udah bisa mengoperasikannya, kita bisa bikin mesin yang terus mendatangkan pelanggan, penjualan traffic, bahkan profit. Walau kamu tidur. Kamu jadi orang yang dicari, bukan yang mencari. Karena brand butuh orang yang kayak kamu. UMKM nyari bantuan dari orang kayak kamu. Temanmu jualan dan bingung iklan, kamu bisa bantu dan dibayar. Freelancer, agensi, bahkan influencer butuh ilmu kamu buat scale bisnis mereka.
Dari yang awalnya mau jualan sendiri, kamu bisa jadi orang yang di-hire, dicari, dan dibayar mahal hanya karena kamu bisa ngiklan dengan efektif. Dan itu udah pengalaman di saya. Ya. Skill Meta Ads itu bisa dipakai di mana aja, global dan fleksibel. Bisa tinggal di desa, bisa iklan ke orang kota, kerja dari kamar kos, bisa bantu bisnis di luar negeri, nggak punya kantor, no problem. Skill ini tidak terikat tempat, waktu, dan gelar. Bahkan orang Indonesia yang kerja remote dari rumah, tapi ngiklanin produk UK dari klien luar negeri dibayar pakai dolar. Wow. Apalagi kalau punya produk sendiri, ini jadi senjata yang paling tajam. Ya. Dan ini yang paling penting, punya kebebasan ya. Jadi bukan sekedar iklan, ini senjata bisnis. Jadi jago media ad bukan sekedar bikin postingan promosi, bukan sekedar naikin follower, tapi ini skill mengendalikan aliran perhatian digital dan mengubahnya menjadi keuntungan nyata. Intinya kalau udah bisa meta ads, bisa jualan. Tapi tetap tetap ya, bukan udah pasti iklan, udah pasti closing gitu, enggak. Tetap pelajarin mindset fundamentalnya dulu, ya. Fanpage harus dibuat khusus sesuai dengan barangnya, betul. Ya, tapi kalau mau namanya beda-beda juga nggak ada masalah. Saya sering ngaco bikin fanpage-nya apa, jualannya apa. Nggak jadi patokan kalau buat saya sih. Hmm. Masih ada waktu 3 menit lagi sebelum saya kembalikan ke Pak Prianto. Yang mau bertanya, monggo silakan. Kalau buat fanpage baru harus nunggu berapa lama baru bisa beriklan? Ada jedanya. Kalau bisa lewat sehari 2 hari lah. Dan kalau bisa sebenarnya paling bagusnya sih 5 hari lah ya. Jadi sehari itu kita bikin dulu nah akun fanpage-nya, terus kita posting-posting dulu biar apa? Biar tidak dicurigai lah oleh Meta. Beriklan untuk ngembangin konten FB profesional, apakah bisa FYP, Bang? Beriklan untuk ngembangin konten FB Pro ya, apakah bisa FYP, Bang? Setauku nggak bisa ya. Atau saya yang belum update. Saya soalnya nggak main FB Pro sih. Apakah ada garansi menghasilkan sales, Bang? Wah, ngomongin soal garansi ya, tetap ya teman-teman perlu belajar dulu ya. Tadi yang udah saya sampaikan. Dalam beriklan itu kita harus tahu fundamentalnya bahwa kita adalah bakar uang, bukan kita mengharapkan garansi. Ya, kalau misalnya minta garansi, udah berapa ratus juta dolar mungkin yang dikeluarin sama Facebook buat ngembaliin duitnya orang. Tapi kan kita belajar di sini. Oh, ternyata cara beriklan yang baik itu seperti ini. Oh, ternyata cara beriklan yang tepat sasaran itu seperti ini. Jadi ketika kita beriklan, kita benar-benar belajar dengan benar sehingga menghasilkan sales itu menjadi hal yang luar biasa nanti, hal yang mudah buat kita. Gitu. Kalau saya nggak bisa bikin LP, apa bisa cuma video aja? Bisa dong, ya. Kalau saya nggak bisa bikin LP, ya nggak usah pakai landing page, iklannya langsung ke WA aja. Yang penting kontennya bagus dan relatable, ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya panggil Pak Apriantonya dulu nih. Oke, Berarti baik Bang. Lalu Pak, berarti GPT bisa minta bikinin iklan yang bikin orang penasaran ya. Yang penting promnya di dalam, detail ya. Jangan cuma tolong buatin iklan buat produk ini dong. Nah, itu kurang. Bikin.
kenali dulu produknya, pahamin dulu produknya. Misalnya, oh produk saya ini, saya pengen nargetin ini, saya pengen begini, 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 begini. Terus promnya kalau bisa panjang. Jangan sampai kita cuman bikin perintahnya sedikit-sedikit. Berarti konten sangat mempengaruhi banget iklan ya Bang ya. Betul. Di era zaman sekarang 2025 ternyata mesinnya Facebook ini lebih apa ya, pinter. Dia mendeteksi bahwa kontenlah yang menjadi penentu orang mau ngeklik atau tidak. Gitu. Ya. Ada loh orang yang jago bisa ngiklan meta ad tapi nggak bisa bikin kontennya. Ada. Jangan kayak begitu ya. Oke, Pak Apri. Nah, kayaknya udah pada ini nih, pada semangat nih. Monggo Pak Apri. Ya, terima kasih. Yang saya sedikit skill ya, skill yang pernah saya dapat. Suaranya kecil Pak Apri. Kedengaran nggak? Nah, ini baru kedengeran. Nah, jadi ini sedikit aja ya. Saya tunjukin yang namanya iklan itu jangan takut dulu gitu. Kadang orang mikir iklan itu ratusan ribu sehari. Nah ini contoh yang lagi saya jalanin ya. Ada dua iklan yang saya jalan. Kelihatan nggak ya? Kalau udah Kelihatan. di zoom aja. Jadi ini adalah contoh yang lagi running. Untuk nanti teman-teman akan dibuka dashboard seperti ini nantinya ya. Bisa di laptop, bisa di handphone. Nah ini angka-angka yang terjadi total yang kita belanjain. Total ya, akumulasi dari berapa hari. Nah ini kebetulan baru banget saya aktifin yang bacaannya Beyond BP, Bintang Pelajar. Yang kedua, cuan dari digital ini udah beberapa hari. Nah, nanti akan ada ketahuan tuh biaya per hasilnya orang yang masuk itu berapa per orang tuh berapa nilainya. Jadi nilainya itu 7.500 nih. Kalau yang ini 2.900. Nah, bisa dikalkulasi ya untuk misalnya ada orang yang masuk itu nilainya sekitar 7.000 8.000, begitu dia closing misalnya gitu anggap 100.000 itu kan sudah sangat jauh dari modal ya. Itu salah satu efek dari kita beriklan. Nah, kebanyakan yang masuk ini adalah orang-orang dari luar Jawa nih gitu. Ya, atau bukan luar Jawa lah, luar Jabodetabek gitu ya. Nah, bahkan teman-teman juga kan banyak yang di sini yang kenal saya itu bukan karena teman saya ya, tapi karena melihat iklan di Facebook, ada iklan saya lewat, tertarik, baru gabung di Omega Digital Indonesia seperti itu. Itulah efek bahwa iklan itu ternyata bisa meluaskan jangkauan usaha kita seperti itu. Nah, ternyata di sini juga teman-teman nggak harus punya laptop gitu. Ini di sini saya tunjukin juga kalau saya pakai handphone. Saya itu kalau ngontrol iklan saya sudah berapa masuknya segala macam itu bisa dari handphone. Ini handphone. Tadi kan laptop ya. Ini handphone. Nah, di sini ya error dah. Oh nih. Tampilnya sama dengan yang tadi di laptop gitu. Jadi nggak harus punya laptop. Nah, jadi teman-teman itu saya udah keluaran total yang dibelanjakan di 12.728 ya. Selama kurang lebih 2-3 bulan seperti itu. Tapi apakah ini uang saya pribadi? Bukan ya. Jadi ini adalah uang yang saya memang postkan setelah dari hasil closing teman-teman. Nanti saya postkan untuk iklan sekitar 10-20% untuk iklan, yang selebihnya untuk apa. Pokoknya ada budget khusus untuk iklan. Nah, ini pun baru satu akun ya. Saya punya 2 akun. Nanti teman-teman akan diajarin juga bagaimana mempunyai beberapa akun yang bisa berfungsi sebagai iklan seperti itu. Nah itu sekilas teman-teman. Hari malam ini memang saya minta Bang Rehan konsentrasi ke mindset dulu. Jadi mempersiapkan mindset mental teman-teman untuk beriklan di Facebook. Jadi bukan ngegambarin manisnya aja. Saya udah titip ke Bang Rehan. Rehan ini teman-teman harus dikasih tahu pahit manisnya seperti apa. Kalau manisnya
Ya banyak ya. Kalau udah benar tadi yang Bang Rayhan bilang, kalau ngomong manisnya adalah kalau teman-teman sudah bisa melakukan iklan seperti yang saya sekarang sedang jalanin, saya diminta untuk menjadi konsultan digital marketing di salah satu BIMB nasional, Bintang Pelajar namanya, mungkin beberapa teman tahu, itu yang sudah punya 22 cabang di Indonesia. Itu mereka meminta saya untuk menjadi konsultan digital marketingnya. Nah, itu yang akan teman-teman alamin, bukan hanya pengembangan bisnis di usaha teman-teman pribadi, tapi nanti tanggung jawab teman-teman akan bertambah dengan bisa meningkatkan kinerja usaha yang lain, apalagi sudah skala nasional seperti itu ya. Kalau udah ngomong fee-nya segala macam itu udah pasti angkanya bukan angka ratusan ribu ya kalau udah ngomong perusahaan nasional seperti itu. Baik teman-teman, demikian malam ini materinya. Sampai ketemu di minggu depan. Berita baiknya adalah materi ini akan segera dibuka untuk teman-teman yang mau mendaftar untuk pembiayaan seperti biasa untuk 6 kali pertemuan sekitar 300.000, dan seperti biasa juga untuk teman-teman yang awal pasti ada potongan khusus dari Omega Digital Indonesia seperti itu. Batas untuk mendapatkan diskonnya sampai hari Rebo ya, hari Rebo tanggal 16 Juli 2025. Nah, besarnya berapa? Nanti saya informasikan di grup untuk lengkapnya. Begitu. Baik, terima kasih Bang Rehan atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat, bisa dipikirkan, direnungkan, supaya bisa menjadi insight positif buat teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kelebihan kata, kekurangan kata, dan lain-lainnya. Saya tutup. Untuk rekaman, saya akan open ke umum semua biar teman-teman yang lain juga bisa melihat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.